Jadi dari 0 sampai 1 triliun. Ini sebenarnya materinya, kemarin tuh gue sempat mau bahas tentang waktu yang dibukukan. Tapi gue ngerasa agak terlalu philosophical. Dan ini ada hubungannya sama gue ngobrol sama Mas Angga nih. Kenapa akhirnya presentasinya jadi seperti ini. Jadi gue akan ada, ini kasih tepuk tangan dulu, ini Director salah satu terbaik Indonesia, Mas Angga Dwi Mas. Oh ada Pak Will juga, CEO dari Indodax di sini. Kasih tepuk tangan. Oke, boleh next. Ini 11 tahun lalu, ya. Ini gue bikinnya pakai AI, ya. Lumayan mirip lah ya. Jadi gue jualan sedotan tuh 30.000 rupiah. Jadi ya, kalian ada yang tahu minyak rambut? Cuman minyak rambut gue itu waktu itu ketahan sebenarnya sama bea cukai. Jadi penjualan paling laris gue itu dari sedotan sebenarnya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini kayaknya agak AI-nya agak mirip Thailand ya ini ya. Ini bukan jalanan Indonesia nih kayaknya. Ini Thailand ini ya. Jadi gue adalah orang yang dulunya tuh bukan siapa-siapa ya. Tapi dengan mimpi ya, dengan gue kerja keras, ini gue benar-benar nawarin. Jadi stainless steel. Nanti gue akan tunjukin ya, dulu gue pernah beli dari mana. Ini nggak gampang gitu. Berada di sini bukanlah hal yang gampang dan ini yang gue mau ceritakan ke kalian. Next. Nah, ini ada sekarang ya. Gue bisa ada di sini, tadi sempat ada yang nanya-nanya di belakang, ada sekitar 10-20 dari kalian yang tadi berkesempatan untuk ngobrol sama gue langsung. Banyak yang tanya, gimana caranya bikin bisnis yang sukses? Ya. Semuanya orang-orang hebat yang kalian lihat di depan sini, ya dari Bro Ray, dari Bro Yudo, Bro Kakak, Mas Angga, dan Pak William. Hampir salah tadi Pak namanya. Jadi mereka semua ini fokus di satu bidang. Pak William ini ngerti kripto, fokus di kripto. Mas Angga ini ngerti kamera, fokus di kamera sampai yang jadi paling jago. Dan gue fokus di beberapa industri. Ya. Yang satu adalah capital market, dua adalah media. Ya. Dan lewat fokus, gue sebutnya relentless focus, karena fokus itu susah. Along the way banyak sekali distraksi. Ya. Ini gue yakin banyak sekali orang di sini yang ngalamin distraksi juga. Next. Gua itu besar dengan lihat bukan banyak orang, tapi kedua orang tua gue sendiri. Ya, hidup di yang gue sebutin namanya rat race. Jadi mereka cuma cari uang hari ke hari. Sampai suatu titik gue tuh mikir waktu itu, ini yang salah, ini sistemnya atau apanya yang salah. Gue rasa bokap gue waktu itu adalah orang yang kerja keras di bidang IT. Cuman uangnya itu untuk bayarin gue sekolah aja ngendet terus. Ya. Gue itu harus kayak tunggu 6 bulan, baru negosiasi lagi untuk bayar. Akhirnya gue kerja jualan sedotan untuk bayar uang sekolah gue sendiri. Jadi ini gue sempat mikir, apakah sistemnya rusak, apa uangnya yang rusak? Gitu. Kalau kita lihat sekarang, UMR itu nggak naik jauh. Sedangkan semua biaya yang kalian lihat, mau dari botol itu, kursi kalian, itu naiknya signifikan. Jadi gue waktu itu ngerasa ini ada rusak sama sistemnya, dan gue akan cari cara, gimana cara gue bisa ngakalin sistemnya. Next. Nah ini adalah sedotan yang beneran gue jual. Jadi ini slide-nya gue beneran baru ganti tadi malam ya. Jadi tadi malam gue baru bikin. Gue cari nih, ini website-nya dulu gue beli namanya dhgate.com. Waktu pertama kali gue sourcing sedotan gue. Dan gue kaget luar biasa di sini. Di saat 3.000 piece itu sekarang cuma US 1.100. Jadi harganya tuh udah jauh lebih efisien ya. Ini gue kaget banget, harganya jauh. Ini dulu 2 kali lipat. Jadi lu kalau beli kayak 3.000 piece itu harganya dulu sekitar $2.000. Nah itu segitu kalian bayangin, modalnya murah sekali kan, sama shippingnya juga murah sekali mereka. Dan waktu itu gue jualin di Indonesia, harganya satunya 30.000. Jadi marginnya, gue suka bisnis yang marginnya tinggi-tinggi. Ya. Jadi kira-kira ini yang gue lakukan dulu, gue sourcing produk dari luar, gue jualan. Karena waktu itu gue nyari ya kan di internet, how to make money online. Setiap hari yang gue lihat tuh Forbes Billionaire List. Setiap hari sampai hari ini. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Itu gue ikutin setiap hari, gue cari. Gimana caranya gue bisa bikin duit secara online. Dan waktu itu lagi terkenal yang namanya online e-commerce. Jadi zamannya Kaskus. Ini gue jual di Kaskus dan Tokopedia masih awal-awal. Jadi ini bukti bahwa bisnis di internet itu bisa ngubah hidup kalian. Dan ini waktu gue 14 tahun. Ini yang benar-benar merubah hidup gua. Bukan jualan digital, bukan marketing, bukan media.
gue discover yang namanya capital market. Jadi ini ada hubungannya sama nanti yang mau gue announce hari ini. Karena ini something yang benar-benar dekat di hati gue. Ini kenapa gue bikin Akademi Kripto, ini kenapa gue berinvestasi di vlog, ini kenapa gue ada di sini sekarang. Ya, gue discover ada cara bikin uang yang unik namanya capital market. Ini portfolio dari Warren Buffett, ini sekarang ya. Dulu itu gue mikir, gue bukan orang yang sepintar Bill Gates, gue bukan sepintar Jeff Bezos bisa bikin Amazon. Tapi gue bisa kalau cuma beli saham Coca-Cola. Next. Nah ini adalah investasi ya, Warren Buffett di Coca-Cola. Banyak yang nggak ngerti investasi dia di Coca-Cola. Tapi ini yang gue temukan di saat gue umur 14 dan 15 tahun. Gue ikutin annual letternya dari 1970, dari sebelum Berkshire Hathaway, Buffett Partnership. Banyak yang kira dividen Warren Buffett sekarang, itu yield-nya, dari kalian cari di Google tuh Coca-Cola dividend yield. Tapi itu salah besar. Dividen Coca-Cola itu 63%. Kenapa bisa begitu? Karena waktu dia invest itu cuma 593 million dollar. Jadi dia investnya sepertiga dari pile-nya di Berkshire, dia taruh di Coca-Cola, American Express, sama dia pegang cash. Ini posisi yang besar sekali di portfolio beliau. Sekarang kalau kita lihat tadi slide sebelumnya, jadi kecil portonya. Itu yang gue discover, bahwa uang yang ditaruh 593 million itu jadi billion size-nya sekarang. Ya. Dan yield dividennya dari 593 ini, itu kira-kira 60%. Jadi beliau taruh 593 juta, nggak tambah lagi, setahun tuh bisa dapat hampir lebih dari 250 juta, paham nggak kalian? 300-an juta dividennya. Ibarat lu beli saham nih sekarang, lu dapat setengah dividennya. Tapi butuh compounding yaitu waktu. Ketika gua taruh ini, klik gua. Ini game yang gua mau main. Gua mau jadi investor, fuck pengusaha gua bilang. Karena gue pelajarin pengusaha tuh ada siklusnya. Bikin usaha capek, keringetan capek. Dia cuma ngaso beli ini. Menurut gue ini jalan hidup yang lebih benar. Next. Jadi dua ini kan, ini famous story ya, yang kalian pernah diceritain Buffett dan juga diceritain Bill Gates. Ketika dua-duanya ditanya sama bapaknya Bill Gates, disuruh tulis di kertas, satu kata yang bikin lu sukses apa? Ini gue tulis di buku gue ya. Yaitu relentless, fokus di satu industri. Bill Gates fokus di Microsoft, Buffett fokus di investasi. Ada yang tahu Steve Ballmer di sini? Dia sekarang lebih kaya dari Bill Gates. Kenapa? Karena Bill Gates keluar dari jalurnya dia. Dia nggak fokus, tapi kan hidup orang beda-beda ya. Dia nggak fokus di Microsoft, dia fokus untuk filantropi. Jadi uangnya ditaruh di cascade investment namanya. Bill Gates ini kalau dia investasinya nggak pernah dipindah, mungkin dia nggak pernah ketemu Warren Buffett, 1 triliun USD hartanya sekarang. Ya. Dan Buffett itu harusnya sekitar 500 billion sekarang, karena dia udah donasi banyak sekali, 30%. Next. Jadi ini akan gue ceritakan dengan menceritakan hidup gue, perjalanan dari 0 sampai sekarang. Cuman gue pengen kalian catat beberapa prinsip yang gue kasih di sini. Gitu. Jadi kalau banyak yang tanya kan, oh gimana caranya mau punya duit? Gue taruh prinsip-prinsipnya, jadi beberapa prinsip yang akhirnya gue ketemu gitu, momen-momen gue ketemu. Prinsip pertama gue adalah I need a lot of capital. Jadi ketika gue tahu, oke, gue pengen beli saham Coca-Cola, gue cari Coca-Colanya Indonesia itu apa sih? Gue cari dari Indofood, gue cari terus apakah tambang batu bara, apakah itu bank, gue cari terus. Sampai sekarang pun gue dalam misi mencari gitu. Tapi satu yang gue tahu, gue perlu capital yang besar. Jadi ini gue dulu nih, pakai AI ya ini ya. Gue itu kerjanya bikin digital agency. Makanya gue suka banget mas video sampai sekarang ya. Gue suka banget video karena gue dulu punya digital marketing agency waktu umur 18 tahun. Gue running ini karyawan sekitar 10 sampai 15. Waktu itu anak-anak UMN itu gue gaji murah-murah gitu. Gue pakai untuk kerja sama gue. Di sini gue dapat capital serius pertama gue ya. Next. Gue invest semuanya di BCA. Tapi seperti kalian tahu, gue bego. Gue nggak biarin compounding. Ya. Ini kalau di compounding udah kayak Coca-Cola tadi. Jadi dividen yieldnya bukan dari dividen yang sekarang, tapi dari dividen gue pertama kali invest di sahamnya. Sayangnya ya gue nggak ikutin. Gitu. Next. Gue itu kenal Bitcoin 2016. Kalian kasih tepuk tangan dulu ke Pak William. Ini karena kalau nggak ada beliau ini nggak ada gue di sini. Kasih tepuk tangan dulu.
Jadi karena platform beliau, gue bisa beli Bitcoin. Cuman bukan karena ini, gue jadi kaya bukan karena ini. Nanti gue akan ceritakan selanjutnya. Next ya. Nah ini dia. Ini momen yang mengubah hidup gue. Jadi kan gue pikir, oke, gue mau jadi the next Warren Buffett, gue punya marketing agency, gue punya jualan sedotan, gue anak muda kaya raya waktu itu. Ya. Yang pertama dibeli sepatu, mobil, jam tangan, gue beliin semua waktu itu. Lalu gue beli kripto, ini naik. Kalau ini gue ingat banget, karena ini sebelum Natal. Ini harusnya di otak gue ya, kalau gue nggak salah tanggal 18 Desember. Ini pas sebelum Natal, karena untuk teman-teman yang agamanya Kristen, Natal tuh sesuatu yang kita look forward, gitu. Kita mau liburan, kita mau spending, itu biasa di Natal. Ini pas ya Natal, harganya 19.000 Bitcoin. Itu naiknya luar biasa waktu itu. Next. Nah ini harganya ya. Ini tuh cuman sebulan kalau gue nggak salah juga ya. Dia udah 10.000, habis itu dia turun sampai 8.000. Ini mungkin yang Oji bisa konfirmasi saya. Ini bener-bener sekejap. Gue inget banget jamnya jam 4 pagi waktu Indonesia. Itu gue keluarin posisinya itu kayak di warnet itu. Pencet. Dan waktu itu gue all in. Bukan di Bitcoin teman-teman. Nah ini kesalahan yang Pak Ray bilang tadi. Masuk di altcoin. Ya. Ada yang tahu gue masuk di mana? Ada di sini nih. Nah iya, gue masuk di IOTA namanya. Ini dulu digadang-gadang bakal jadi XLM killer, XRP killer. Ini kalau sekarang apa? Hyperliquidnya sekarang. Bro, kakak mungkin tahu dulu tuh IOTA. Ini hyperliquidnya sekarang. Kalian lihat gak di sini dari kayak Ethereum Classic, List, Monero sih masih ada ya. NEM, Dash, IOTA, EOS, NEO, Stellar. Ini hilang semua. Gue saking traumanya, gue bikin lukisan di kantor gue. Next. Nah ini prinsipal nomor 2. Jadi kantor gue kalau kalian datang itu ada lukisan di belakangnya. Yang gue pernah foto sama bro kakak waktu itu, lukisannya itu adalah Bitcoin lawan semua altcoin yang pernah dibikin. Gue bikin statistiknya. Biar tiap kali gue bego beli altcoin gue lihat. Nah gitu. Prinsipal 2, jangan beli sampah. Ya. Analyze dan think how you know that you're right and confirmation bias. Bahkan kalau kita lihat yang tadi, itu ada satu yang akhirnya jadi scam. BitConnect ya kalau nggak salah namanya. Zaman dulu, BitConnect namanya. Prinsipal gue ini, it's far better untuk buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ini ngubah. Ya. Pertama gue harus punya capital banyak, 2 itu ini. Karena ketika gue belinya sampah, orang kalau mau bikin koin, ya ini mindsetnya orang bikin koin atau beberapa perusahaan-perusahaan TBK yang kecil-kecil. Gimana caranya gue ekstrak duit paling banyak dari yang beli token gue. That's it. Untuk beli apa? Untuk beli Bitcoin. Kalian bisa confirm, semua exchange owner dari Indonesia sampai luar, koinnya paling cuma 2, paling cuma 3. Bitcoin, Ethereum, udah. Bener gak Pak William? Semuanya sama. Bro Ray juga. Nah, gue rasa Bro Yudo juga sama. Bitcoin, Ethereum. Jadi, kalian harus bisa avoid yang namanya confirmation bias ini. Next. Nah, ini dia lukisan yang gue taruh di kantor gue. Jadi ini chart, gue kasih kredit waktu itu, gue lupa yang bikin namanya, wubul.com. Ini chart tahun 2019 dibikin. Ini basically ini Bitcoin, itu semua sampah yang lain kalian lihat. Ethereum juga ada di situ. Ya. Jadi only bet on the best. Lu tuh nggak sepinter itu untuk ngalahin ini, karena sulit sekali untuk ngalahin. Ya. Charlie Munger bilang, hampir nggak mungkin fund manager sekarang bisa ngebit S&P 500. Next. Nah ini fakta yang menurut gue semua orang tuh punya. Setiap kali gue ketemu Oji, mau di luar negeri, Indonesia, gue tanya satu pertanyaan. Lebih kaya nggak kalau lu cuman pegang Bitcoin? Gue punya banyak banget teman yang akhirnya dia bikin startup ini, bikin itu, masukin uang DeFi, hilang di sini protokol ini. Mereka semua lebih kaya kalau cuman pegang Bitcoin. Gak pernah bikin perusahaan, gak pernah so ide taruh dimanapun, mereka akan lebih kaya. Gitu. Dan ini teori yang dipakai sama Warren Buffett. Next. Nah, dari pengalaman pahit itu, gue juga belajar nih dari kakek-kakek hebat ini, Ray Dalio. Pain plus reflection sama dengan progress. Ini prinsip yang gue ketemu juga. Jadi ketika gue jatuh, lu bayangin gue anak muda, nabung semua uangnya,
beli BCA, beli Bitcoin di switch ke IOTA, bangkrut. Jadi gue dapat progres, ya kan? Gue punya goal, ya kan? Goalnya lebih tinggi lagi, jatuh. Belajar, improve. Cuman kalau kita jatuh, kita nggak belajar, percuma gitu. Jadi itu kegagalan pertama gue nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur itu. Karena turunnya jam 4 pagi, gue ingat persis.